Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa maksudnya. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzu minta perlindungan bika dengan engkau minal ju'i dari kelaparan. Fa innahu maka sungguhnya kelapar bisa dhaji adalah seburuk-buruknya teman tidur. Karena kalau orang itu lagi dalam keadaan kelaparan, itu tidurnya nggak bisa bangun-bangun saja. Wa'udzu dan aku minta perlindungan. Jadi maksudnya itu bukan berarti mau tidur makan, bukan. Paham? Maksudnya adalah tidak kelaparan, karena kadang-kadang kelaparan itu kan sudah satu musibah. Orang kelaparan dia akan berkurang ibadahnya, berkurang sholatnya, berkurang berbagai macam amalan bisa berkurang karena dia ini kekurangan makan. Tapi ada yang bertambah sebetulnya kalau sabar. Wa'udzu dan aku minta perlindungan bika dengan engkau minal khiyanah, tidak bersifat khiyanah. Khiyanah itu kebalikan amanah. Zahir dan batinnya tidak sama. Di depan orang dengan di belakang orang tidak sama. Itu namanya khiyanah. Menyuruh orang kebaikan, dia malah berbuat buruk. Mencegah orang dari perbuatan maksiat, dia sendiri berbuat. Nah, maksiat. Ini namanya khiyanah. Enggak sama zahir dengan batinnya. Ini sifatnya orang-orang munafik. Fa innaha maka sesungguhnya, atau khiyanah itu juga berarti kalau berjanji nanti malah berkhianat, mengingkari janjinya. Tidak mau melaksanakan janjinya. Fa innaha maka sesungguhnya khiyanah bisatil bitanah adalah seburuk-buruknya sifat hati, sifat dalam itu. Karena orang itu kalau sudah khianah itu susah pengobatannya. Kalau luka itu luka luar, ya kayak koreng, gudiken itu mudah aja itu diobati itu. Gudiken itu celupkan aja itu di air garam. Nanti kalau sudah kelicatan nanti kan sembuh misalnya. Nah. Atau direndam dengan itu air sirih campur garam, cepat sembuh gitu. Ya, tapi kalau penyakitnya hati, direndam pakai apa? Minum pil kita, enggak bisa. Makjun enggak bisa. Mau diobati apa? Penyakit khianah ini. Ini obatnya adalah hidayah. Dan hidayah itu adalah dari Allah. Itu siapapun tidak akan bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabtah. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinnallah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayah orang yang dikehendaki. Maka ini susah ini penyakit ini. Maka itulah baginda Nabi minta perlindungan dari penyakit khiyanah. Karena itu adalah seburuk-buruknya penyakit hati, yaitu penyakit khiyanah. Itu sifat khiyanah tadi. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud bi isnadin sahih. Sudah janji siap. Berjuang agama habis-habisan. Tahu-tahu berhenti. Sudah janji siap 8 tahun tanda tangan. Tahu-tahu pulang. Ini gimana itu? Astagfirullahaladzim.
Padahal orang mengorani janji dan menepati janjinya itu pahalanya luar biasa. Maka setelah Ashabul Badar atau bahkan sebanding dengan Ashabul Badar, mereka ini adalah Ashabus Syajarah, yaitu orang-orang yang siap berjanji memperjuangkan agama sampai mati dengan baginda Nabi SAW. Baiat dengan baginda Nabi, baiatur ridwan itu. Berjanji. Jadi janji ini satu baiat atau janji ini satu amalan yang besar kalau dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu satu penyakit yang besar. Namanya khianat. Kalau sudah baiat, itu jadi khianat namanya. Makanya para ahli baiatur ridwan itu menempati yang kedua setelah Ashabul Badar. Ashabul Badar itu tertinggi. Bawahnya lagi itu adalah ahlu baiatur ridwan. Atau sebagian ulama mengatakan baiatur ridwan itu yang tertinggi. Nah, baru Ashabul Badar. Jadi para sahabat itu ada tobakohnya. Yang tertinggi yaitu tentu saja yaitu Asyrah Mubasyarah bil Jannah. Kemudian yaitu ahlu baiatur ridwan, baru Ashabul Badar atau kebalik. Itu para ulama khilaf di situ itu. Khilaf. Nah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa an Ali dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Anna usungu Sayyidina Ali anna muqataban ja'ahu. Anna muqataban sesungguhnya seorang budak muqatab. Muqatab ini budak yang membayar kepada tuannya dengan harga sekian selama sekian untuk membebaskan dirinya. Itu budak muqatab itu. Jadi aku pengen memerdekakan diriku, saya harus bayar berapa kepada tuan? Kamu bayar sekian. Terus kemudian dicicil. Nah, dicicil gitu. Faqala maka berkata, maka budak muqatab itu berkata kepada Sayyidina Ali, ini sungguhnya aku ajaztu atau ajiztu telah lemah, tidak mampu, kepayahan an kitabati dari membayar kitabku hutang kitabku, hutang untuk pembebasan diriku. Wa ini maka bantulah aku. Qala berkata Sayyidina Ali ala wa'allimuka, maukah kamu, tidakkah aku maukah kamu gitu saja. Tidakkah aku akan mengajari kamu? Maksudnya maukah kamu aku ajari? Kalimatin kalimah-kalimah alamanihinna yang alamani kalimatin kalimah-kalimah yang alamani hinna yang mengajari aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimah-kalimah itu. Laukana kalau ada alaika atas kamu misru jabalin seperti gunung dainan hutang, adahu maka akan membayari hutang itu Allah angka dari kamu. Qul katakanlah Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma ya Allah ikfini cukupilah aku, cukupkanlah diriku. Bihalalika dengan bihalalika dengan perkara-perkara halalmu, perkara yang engkau halalkan. An harabika jauh dari perkara-perkara yang engkau haramkan. Waghnini dan kayakanlah diriku, cukupkanlah diriku sama saja. Waghnini dan kayakanlah diriku. Bifadlika dengan anugerahmu. Aman siwak dari orang yang selainmu. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini doanya nyaur hutang. Doanya membayar hutang. Sebesar apapun hutang, kalau orang berdoa selalu ini Allahumma qfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak, maka mesti Allah akan mudahkan dia untuk menyelesaikannya. Wa an Ibrahim bin Husain dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allama abahu, beliau telah mengajari bapaknya Imran Husainan yaitu Husain
mengajari kalimat ini 2 kalimat. Yang dia berdoa bihima dengan 2 kalimat itu Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma ya Allah alhimni, ilhamkanlah kepada diriku rushdi, petunjuk lurusku, petunjuk benarku. Nah, orang itu kalau nggak dikasih ilham untuk menjalankan kebenaran nggak bisa. Maka itu harus diminta juga, ya Allah, ilhamkanlah kepada hatiku untuk mengamalkan yang paling benar untuk diriku ini. Apa amalannya? Kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari mesti bingung. Ini yang ini apa yang itu? Yang ini apa yang itu? Boleh yang ini. Allahumma ya Allah alhimni, ilhamkanlah kepada diriku rusdi, petunjuk benarku atau lurusku, wa'idni, dan lindungilah diriku min syarri nafsi, dari keburukan diriku. Karena diri itu selalu mengajak kepada perkara yang enak begitu saja walaupun tidak benar, tidak perlu salah. Yang penting yang enak. Begitu saja. Makan sama tidak makan, pilih makan. Kawin tidak kawin, kawin. Tidur belajar, tidur. Nah itu, nafsu itu begitu. Tidur belajar, tidur. Minum kopi sama ngaji, minum kopi. Itu nafsu itu juga begitu. Enggak boleh halal. Enggak pikir, enggak ada pikir halal atau haram itu. Ini apa itu, makanan sedikit barokah, makanan banyak tidak barokah. Pilih mana? Banyak itu. Dia enggak mikir barokah. Nafsu. Ini telo tapi halal. Tapi ini daging, sate, tapi subhat. Subhat yang sate aja, Tuh. Itu nafsu. Makanya minta supaya nafsu itu bisa dikendalikan, dan bisa mengendalikan nafsu itu adalah akal. Wa'idni, dan aku minta keluar kepada Engkau ya Allah min syarri nafsi, dari kejahatan nafsuku, karena nafsu selalu geret saja kepada keburukan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham mad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu mad sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mad sayyidina Muhammad, alif baina qulubi mad sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mad sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sulqana nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.